Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa, ini kok semakin maju-maju ke sini ya. Puji Tuhan ya. Banyak orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Iya Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua dalam hidup ini tentunya dalam mengikut Tuhan kita bukan hanya menikmati semua yang baik. Tapi seringkali Tuhan akan izinkan juga kita mengalami yang tidak baik ya. Mengikut Tuhan bukan hanya bicara tentang semua yang enak. Tapi satu saat Tuhan akan izinkan kita mengalami yang tidak enak. Saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak, ya ini adalah konsekuensi karena kita hidup di dunia. Ya, loh saya itu anak Tuhan Bu, kenapa saya menghadapi masalah? Kalau saudara menghadapi masalah itu tandanya saudara masih ada di dunia. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti kau sudah pindah di alam lain ya. Di dunia roh yang lain ya. Jadi kalau kita masih ada masalah itu puji Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yaitu Ayub. Saudara, Ayub itu kurang benar apa? Kurang baik apa? Alkitab berkata Ayub itu mengalami masalah yang begitu luar biasa. Dan saya percaya kita ini harus membaca kitab Ayub. Kenapa saudara? Karena kalau kita membaca kitab Ayub maka semua kita akan merasa masalah kita itu paling kecil dan tidak ada apa-apanya. Siapa yang hari ini merasa sedang mengalami masalah yang berat? Ada yang mengalami masalah yang berat? Wih puji Tuhan, tidak ada loh. Wih luar biasa jemaat di tempat ini ya. Surabaya ini memang luar biasa ya. Jemaat itu jarang mengalami masalah, amin. Pulang saja saudara, pulang. Sudah tidak ada masalah hidupmu, berarti sudah nggak perlu Tuhan ya. Kita ini ada di dunia, kita harus mengikut Tuhan bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena memang dunia ini tempatnya jadi masalah buat lo. Ya, tempatnya masalah. Kenapa kita ikut Tuhan? Supaya kalau masalah datang kita beroleh kekuatan. Jadi rubah paradigma kita, rubah cara pandang kita bahwa ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Siapa bilang? Semua tokoh-tokoh di Alkitab yang ikut Tuhan itu hidupnya mengalami masalah. Kalau kita membaca kitab Ayub, setelah saya baca kitab Ayub saya menjadi malu. Ternyata ada orang di Alkitab yang pergumulan penderitaannya itu tidak ada di dunia manusia ini yang mengalami pergumulan itu seberat Ayub. Saya mau kasih gambaran sedikit. Ketika Tuhan didatangi oleh iblis, lalu Tuhan bilang Ayub itu baik, iya. Dia saleh, iya. Karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Orang kaya mah biasa rajin ke gereja. Kalau orang gak punya duit, mana mau cari Tuhan. Berapa banyak di sini orang kaya? Enggak ada yang berani angkat tangan ya. Puji Tuhan saudara semua rendah hati. Ya, berapa banyak orang miskin? Enggak ada juga. Terus saudara ini orang apa? Orang lama apa orang baru? Orang Surabaya, enggak bahaya tah. Ya. Kalau orang itu kaya, biasanya dia cinta Tuhan katanya. Makanya iblis bilang sama Tuhan, karena Ayub kaya, engkau lindungi kekayaannya. Makanya dia menyembah engkau. Coba engkau lepas pagar perlindungan atas kekayaannya. Lalu aku ambil semua kekayaannya. Apakah dia masih akan menyembah dan saleh kepadamu? Tuhan bilang silahkan. Ambil semua harta kekayaan Ayub. Sebentar saya mau difoto. Sudah mas? Kalau sudah kau pergi dari situ ya. Terima kasih. Supaya kalau kau itu foto saya bagus. Soalnya kalau lagi khotbah nanti di foto-foto ada yang begini. Terus nanti di-upload di Instagram. Kok bisa kena pasal loh. Itu perbuatan tidak menyenangkan. Lalu kita kembali sekarang. Ya, tapi dia tuh totalitas tanpa batas loh. Mau memfoto saya. Mas jangan kepahitan sama saya ya.
Kamu rugi loh kalau kepahitan sama saya karena saya tetap manis. Lalu saudara, sampai di mana tadi? Tuhan mencabut pagar perlindungan atas Ayub. Waktu Tuhan mencabut pagar atas kekayaannya, saat itu juga, detik itu juga, tiba-tiba orang datang sama Ayub. Anak buahnya datang. Bos, kenapa? Kami ini lagi menggembalakan ternak-ternakmu di tanah perkebunanmu. Datang pemusuh bos. Dia ambil semua ternaknya, dicuri, dirampas. Bahkan sekarang tanahmu dikuasai oleh mereka. Ayub belum sempat ngomong, datang satu orang lagi lari-lari. Bos, kenapa? Anak-anakmu lagi berpesta. Tiba-tiba datanglah angin badai. Rumah yang mereka bikin pesta itu roboh dan semua anakmu mati. Saudara, saya mau tanya, kalau kita mengalami seperti itu dalam waktu bersamaan. Ayub miskin, hartanya direbut, semua habis, anaknya semua mati. Dan Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa gak imannya? Saya mau tanya, saudara ditipu orang, uangnya dibawa lari sama orang. Saudara berkata, puji Tuhan. Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara begitu kalau ditipu orang? Itu baru ditipu orang itu. Belum anaknya mati, semuanya habis, bis dalam waktu sekejap. Ya, saya tidak bisa membayangkan. Akhirnya iblis menghadap lagi kepada Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana? Terbuktikan hambaku itu setia, Ayub. Oh, karena dia masih sehat. Coba engkau cabut perlindunganmu atas tubuhnya. Aku mau lihat apakah dia akan tetap memuji engkau. Tuhan bilang, silakan jamah tubuhnya, tulangnya, dagingnya, tapi nyawanya tetap dalam perlindunganku. Akhirnya iblis turun. Saat itu juga Ayub dikasih penyakit, luka satu badan seperti bisul, gatal, kesakitan sampai nyeri sampai ke tulang-tulangnya. Siapa yang pernah bisul di sini? Yang pernah mengalami bisul? Satu aja, satu. Nggak usah seluruh badan. Ada yang pernah bisul? Belum ada? Tuhan tolong kasih dia bisul satu aja, supaya dia bisa rasa. Nggak usah terlalu sok begitu pencitraan. Saya pernah mengalami bisul dulu waktu masih kecil sering, karena kebanyakan makan telur. Saudara belum pernah mengalami bisul? Pernah kan? Ya mbok ngomong pernah gitu loh. Ditanyai diem toh, nggak angkat tangan, nggak apa. Kan saya harus memastikan saudara pernah mengalami supaya engkau tahu bagaimana rasanya toh. Daripada saya doakan saudara bisul, lebih baik enteng bilang pernah bu gitu ya. Saudara bayangkan bisul satu, itu kita enggak tidur loh kalau semalam-malam tuh badan rasanya demam, panas, sakitnya itu minta ampun. Ayub seluruh badan dari kulit kepala sampai telapak kaki. Dia berkata, bermalam-malam aku tidak bisa tidur karena nyeri di tulang-tulangku itu tidak kunjung hilang. Zaman itu belum ada obat anti nyeri. Jadi dia harus menahan rasa sakit. Miskin, gak punya uang, anak mati, kena penyakit. Masih ada di antara saudara yang mau berkata pergumulanmu berat? Kalau kita membaca kitab Ayub, maka kita ini menjadi orang yang tidak alay lebay. Enggak merasa paling menderita. Perlu baca kitab Ayub. Siapa yang sudah pernah baca kitab Ayub? Yang belum nanti pulang baca. Yang malas baca, subscribe channel YouTube saya. Saya membahas di Mesbah Doa kitab Ayub dari pertama sampai selesai. Perlu Anda baca kitab Ayub karena semua yang ditulis dalam firman Tuhan ini itu Tuhan punya maksud dan rencana. Tapi kenapa kita ini seringkali gagal menghadapi kehidupan? Karena kau nggak baca Alkitab. Banyak sekali nilai berharga dalam kitab Ayub ini saudara. Luar biasa. Kalau kita sudah membaca kitab Ayub, saya yakin dan percaya saudara tidak akan menjadi jemaat yang baper koper bagasi.
Apa itu baper? Bawa perasaan. Koper, korban perasaan. Bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Ya, jadi bilang kanan kirimu, dilarang baper, koper, bagasi loh. Ya, kalau kita sudah membaca kitab Ayub, itu sangat luar biasa pergumulannya. Ayub itu menderita bukan karena berdosa, catat baik-baik, tapi karena Tuhan izinkan. Dia tidak ada dosa. Tetapi Ayub menjadi berdosa karena dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ayub menjadi berdosa karena dia menderita begitu berat. Saudara, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, ada banyak reaksi orang. Yang pertama, orang akan mencari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan kalau dalam masalah. Tapi yang kedua, ada orang yang lebih jauh dari Tuhan, bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dosa Ayub itu apa, saudara? Yang pertama, Ayub menjadi sombong. Dia bilang, engkau itu Tuhan, katanya adil. Tapi di mana keadilanmu? Ternyata engkau berlaku kejam kepadaku. Dia menuduh Tuhan curang dan Ayub merasa bahwa dia paling benar. Ayub mulai menghitung semua kebenarannya di hadapan Tuhan. Dia bilang, aku tidak layak menghadapi penderitaan yang seberat ini. Tidak ada cukup alasan bagi Tuhan untuk mengizinkan pergumulan yang berat begini kepadaku. Ayub mulai menghitung kelebihan dan kebaikannya. Pertama, aku gak pernah mencuri milik orang. Kedua, aku gak pernah hutang dan tidak membayar. Ketiga, aku gak pernah bayar persembahan terlambat. Keempat, aku selalu membayar perpuluhanku, korban persembahanku, kubayar. Yang tepat waktu bayar persepuluhan aja mengalami penderitaan. Apalagi saudara yang jarang-jarang bayar perpuluhan. Ya, iya saudara. Ayub hitung semua, aku ndak pernah meniduri ya perempuan-perempuan lain. Aku ndak pernah melakukan yang jahat. Aku ndak pernah begitu. Tapi di mana keadilanmu Tuhan? Dia menuduh Tuhan jahat. Dia menuduh Tuhan itu tidak baik kepada dia. Lalu saudara, ada 3 teman Ayub yang menyesatkan. Mereka coba konseling Ayub. Dan mereka bilang bahwa kamu tuh berdosa, akui dosamu di hadapan Tuhan. Kau pasti menyembunyikan salah, kau pasti punya kekejian, kau pasti begini. Mereka salah karena memang Ayub menderita itu bukan karena dia berdosa. Tapi dia menjadi berdosa karena penderitaan yang berat. 3 orang sahabat ini terus menuduh Ayub itu melakukan dosa tersembunyi. Tapi Ayub tidak mau mengaku. Ayub protes sama Tuhan. Lalu ada seorang teman Ayub saudara, yang bukan termasuk 3 dari sahabatnya yang sesat itu, namanya Elihu. Elihu ini datang, dia bilang kalian bertiga ini salah. Tapi Ayub kau juga salah. Dia berdiri di tengah-tengah mewakili Tuhan. Dia bilang apa? Mari kita baca Ayub pasal 35. Ayub pasal 35 ayat yang pertama. Kalau saudara baca judul perikopnya di sana, Allah memperhatikan penderitaan manusia. Jangan engkau pernah berpikir Tuhan tidak melihat apa yang kau alami hari ini. Tuhan memperhatikan pergumulanmu, Tuhan memperhatikan hidupmu, Tuhan juga memperhatikan dosa yang kau lakukan. Tidak ada satupun yang tertutup di mata Tuhan. Kita baca ayat yang pertama, Ayub 35. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya, apa gunanya bagiku? Apakah kelebihanku? Bila aku berbuat dosa, akulah yang akan memberi jawab kepadamu. Di dalam pergumulan Ayub, di dalam tekanan yang begitu berat, Ayub itu sudah merasa begini, percuma aku hidup jadi orang benar. Percuma aku ikut Tuhan, percuma aku ke gereja, percuma aku bayar persembahan, percuma aku melakukan ini dan itu, percuma aku berkorban, percuma aku hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Mending aku hidup berbuat dosa. Malah orang-orang berdosa aku melihat hidup mereka makmur,
hidup mereka enak, hidup mereka tanpa tekanan, tanpa masalah. Sebaliknya aku ini yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernahkah saudara merasa begitu? Kayaknya kita sudah mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita sudah mau serius dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Tiba-tiba masalah tuh bertubi-tubi datang. Ayub merasa percuma aku ini berdoa, percuma aku mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan bicara lewat Elihu sahabatnya saudara. Dia datang menegur Ayub dan berkata, inikah yang kau sebut keadilanku di hadapan Allah? Ketika engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayat yang berikutnya berkata, akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang bersama-sama dengan engkau. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Temannya ini mencoba menyatakan kepada Ayub, kau itu jangan menuduh Tuhan curang atau tidak adil. Karena ada begitu banyak ciptaan Tuhan yang lebih besar daripada engkau, yang kau sendiri gak bisa membaca atau menerka apa-apa dari. Kalau ketika kita melihat langit, bukankah kita melihat keajaiban Tuhan? Apapun di samping, di sekeliling kita, kalau kita lihat itu menceritakan keajaiban Tuhan saudara. Saya kalau lihat bunga, saya lihat keajaiban Tuhan. Ya, kita lihat air sungai, air terjun, wow, Tuhan tuh ajaib. Ya, dan dia bilang, engkau lihat awan-awan di sekelilingmu, ya, yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap dia? Elihu itu bilang begini, kalau kau memilih, kau capek jadi orang benar karena kau menghadapi masalah dan tekanan, ya silakan kau berbuat dosa. Tapi kalau engkau memang memilih untuk hidup melakukan dosa, ada orang-orang yang berkata percuma ikut Tuhan, percuma sungguh-sungguh dengan Tuhan, toh juga hidupku begini-begini saja. Kok toh juga saya begini, mending saya sekalian aja menjadi orang berdosa. Ngapain? Saya dulu pernah konseling, ada pelayan Tuhan yang ngomong begitu, bu saya ini sudah menjaga hidup kudus loh, karena saya melayani Tuhan. Tapi saya lihat teman-teman saya yang mabok, yang ke night club, kok malah hidupnya lebih enak daripada saya. Saya bilang ya silakan, kalau kamu mau pilih berdosa, kau pikir Tuhan rugi? Jangan kau terlalu merasa berarti loh ya. Ini yang juga Elihu sampaikan, kalau engkau memilih untuk hidup berbuat dosa, apakah yang engkau dapat perbuat? Dia dikatakan, jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap Tuhan? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Kalau engkau memilih hidup berdosa, emang Tuhan tuh rugi apa? Tuhan tuh tidak pernah rugi waktu kita memilih untuk hidup berdosa. Itu pilihanmu, pilihan sendiri. Anak muda, waktu kau pilih hidup dalam dosa, sorry, Tuhan tidak pernah rugi. Jangan terlalu GR, merasa kalau kita ini hidup kudus, berjuang mematikan daging, terus Tuhan untung gitu. Tuhan gak untung kalau kau hidup dalam kekudusan, dia juga gak untung. Sebaliknya kalau kau hidup dalam dosa, dia juga gak rugi. Jadi ayo kita mulai menyadari hidup ini, hidup kita ini singkat loh. Sangat singkat, gak ada yang pernah tahu kita ini bisa hidup sampai umur berapa. Kemarin kita dapat berita duka cita Pak Risa Solihin, seorang hamba Tuhan meninggal. Ya baru umur 50-an saudara. Kita berduka cita. Begitu muda, gak ada yang tahu hidup ini. Sebaliknya ada orang yang sudah tua, gak mati-mati juga. Iya kan? Ya, kita lihat ada orang yang sampai sudah minta mati, enggak mati loh. Ya saya berapa kali layani orang, ada yang 100 tahun, oma mau didoakan apa? Minta mati ibu pendeta. Saya bilang enggak bisa oma berdoa minta mati, oma itu haknya Tuhan. Makanya dulu oma berdoa enggak usah minta umur panjang, terlalu panjang, inilah akibatnya oma. Ya. Susah ya, kita dulu oma berdoa minta umur panjang. Sekarang dikasih panjang sampai 100 lebih, oma yang sekarang minta mati lah, susah. Karena itu nggak bisa pendeta doakan mati oma, nggak bisa, itu haknya Tuhan. Makanya kalau berdoa bilang Tuhan, nggak usah minta terlalu panjang ya.
Nanti saudara cari pendeta berdoa minta mati lagi, setengah mati itu. Tidak mungkinlah saya berdoa dalam nama Yesus, matilah kau. Nggak didengar Tuhan tuh doa begitu. Ya, ada orang-orang yang sangat mengharapkan kematian, tapi tidak mati loh. Ada yang masih pengen hidup, tapi sudah selesai. Sepupu saya loh, umur 53 saudara. Sehat, tidak sakit, mau pelayanan hari Minggu ke gereja. Pusing, sakit kepala, sampai depan pintu gereja pingsan. Dibawa ke rumah sakit, sudah tidak sadar sampai meninggal cuma 1 minggu lewat. Sangat syok saya, kaget saya. Umur 53 tidak ada sakit. Saya percaya dia sudah senang lah, karena orang yang mati itu senang saudara, apalagi dalam Tuhan senang. Orang mati dalam Tuhan itu senang, makanya bertobat ya. Kalau belum bertobat tidak senang, mati itu menakutkan. Tapi kalau sudah bertobat, mati itu enak. Saya pernah mimpi dulu, saya tidur nyenyak sekali di taman hijau, enak sekali. Saya nggak pengen bangun, lalu ada suara yang bilang begini, kalau kau nggak bangun kau mati loh. Saya pengen tidur terus. Suara itu bilang kalau kau tidur terus kau mati loh. Tiba-tiba saya ingat, nanti kalau saya mati suamiku kawin lagi, saya bangun langsung. Bangun langsung saya bangun. Ya karena saya nggak mau dia kawin lagi. Ya, bangun saya. Tapi sebenarnya itu enak banget dan semua orang yang pernah mati itu kesaksiannya saudara, nggak mau balik kalau disuruh balik. Orang-orang yang sudah pernah mati ketemu Tuhan, disuruh pulang nggak mau. Nggak Tuhan, aku mau di sini. Ya, makanya kalau hidupnya bertobat sungguh-sungguh dalam kebenaran. Elihu bilang, kalau engkau memilih untuk hidup dalam dosa, apa yang kau bisa lakukan dengan Tuhan? Tuhan tuh nggak rugi. Nggak rugi. Anak muda, bertobatlah selama masih ada waktu. Hari-hari ini kita hidup di hari-hari yang terakhir. Tuhan yang pegang kendali. Kita dengar berita-berita akan datang gempa megatrust. Ya, bisa terjadi karena itu sudah didengungkan dari beberapa tahun lalu. Bahkan Jepang juga sudah mengiyakan bahwa memang Indonesia ini banyak lempengan yang itu bergeraknya setiap ratusan tahun sekali. Pernah terjadi di Kota Palu. 100 tahun, setiap 100 tahun itu terjadi. Dan hari-hari ini sudah hari-hari penggenapan, lempengan itu akan bergerak lagi. Dan itu benar-benar terjadi di Kota Palu itu, ngeri saudara. Saya melihat bagaimana tanah itu seperti gelombang naik ke atas begini. Ya rumah-rumah hilang, ketelan bumi seperti tanah lapang, gak ada apa-apanya. Tertelan dengan orang-orangnya semua di dalam. Gak ada yang menyangka. Tapi itu benar terjadi. Tapi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bingung. Ya pokoknya prinsipnya gini, kalau belum waktunya mati tidak akan. Tapi kalau sudah waktunya ya hidup berjaga, jaga saja. Enaknya ikut Tuhan itu mau mati oke, mau hidup beneran. Berarti siap mati semua ini ya. Sekali lagi saya tanya, ikut Tuhan Yesus itu enak, mau hidup oke, mau mati? Tepuk tangan buat jemaat di tempat ini. Itu goal dari kekristenan kita ketika kita ini siap dipanggil Tuhan. Saya kemarin dengar satu kesaksian bagus banget dari seorang ibu pendeta. Ya, jadi dia cerita waktu terjadi gempa bumi di Palu itu saudara. Dia lagi pas datang di pinggir pantai. Suaminya ini pelayanan sebagai gembala di pedalaman. Ibu ini masih kerja sekuler, jadi dia nggak ikut suaminya ke pedalaman. Waktu hari kejadian itu di Palu kan lagi ada acara di pinggir pantai. Dia dengan sepupunya datang karena ada urusan kantor juga di depan situ, di bank. Ketika dia datang saudara, tiba-tiba jam 6 sore itu gempa bumi dahsyat terjadi. Lalu tsunami naik ke atas tuh, orang sudah nggak sempat melarikan diri. Dia tergulung di dalam ombak tsunami yang pertama saudara. Dia bilang, ibu saya masuk di dalam air itu, yang ada di benak saya, aku mati. Tapi dia sempat bertanya, Tuhan kenapa engkau izinkan mati di tempat ini? Kenapa enggak kau luputkan? Suamiku itu hambamu pendeta, anak-anakku masih kecil-kecil. Dia bilang di dalam gelombang air tsunami itu dia dengar Tuhan berbicara. Tuhan berkata begini,
Kau lihat sekarang kan, tidak ada satupun yang bisa menolongmu. Saudaramu, suamimu, anakmu, saudara, sahabat, teman, tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu. Bahkan sekaya apapun manusia, kalau hari seperti ini tuh, kekayaannya juga tidak bisa menolong dia. Seperti Yesus berkata, harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Suara Tuhan yang kedua berkata, karena itu jangan pernah engkau andalkan manusia dan jangan pernah kau andalkan kekuatanmu sendiri, sebab hidup dan nyawamu itu ada di tanganku. Dia teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Tuhan bilang, berserah. Yang bisa kau lakukan hari ini hanya berserah. Tiba-tiba dia keluar dari gulungan ombak yang pertama, saudara. Dia lihat di depannya dia itu ada jergen warna putih. Dia ambil dengan tangannya. Saya tahu itu Tuhan yang kirim. Tidak mungkin kalau bukan Tuhan. Dia peluk jergen putih itu, saudara. Waktu dia temukan jergen itu, dia peluk. Tsunami yang kedua datang yang lebih besar. Dia tergulung lagi dalam ombak tsunami yang kedua itu, saudara. Dia bilang, saya hanya bisa berteriak, saya nggak sadar itu Bu sudah di dalam air. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Waktu selesai ombak itu sudah mulai surut, dia masih dalam air. Dia bilang, disitulah saya rasa saya kena kayu, kena ketusuk, segala macam barang-barang. Air itu hitam bercampur dengan lumpur. Waktu saya keluar dari air, saya lihat ada sebatang pohon yang berbentuk huruf Y. Saya ambil batang pohon yang di depan saya itu, saya peluk batang pohon itu. Akhirnya saya terbawa air, saya udah gak tahu kemana. Saya sadar Bu, 1 jam kemudian, 1 jam dia berada di air. Ngeri saudara, itu ngeri ya. Saya buka mata, saya sudah berada di atas pohon. Bayangkan air bawah sampai ke atas pohon. Saya mencoba berteriak, tapi orang semua gak ada yang menolong, gak ada. Karena orang semua berusaha menyelamatkan diri dan cari keluarganya kan. Dia bilang, di situ saya baru melihat pertolongan Tuhan yang ajaib Bu. Semua orang yang kena tsunami itu, semua bajunya lepas. Nggak ada tersisa satu baju pun. Entah jenazah, entah yang selamat. Karena terpaan air yang begitu dahsyat dan kuat. Semua yang dipakai gelang, cincin, kalung hilang semua. Tapi dia bilang, saya Bu, waktu saya sadar di atas pohon itu, saya masih pakai baju komplit, gelang, cincin, anting, jam tangan, semua masih lengkap. Bahkan saya bisa lihat jamnya masih jalan. Saat itu pukul 7, jadi saya tahu saya berada di air 1 jam. Karena kejadian itu jam 6 tepat. 1 jam saudara, itu bukan waktu yang singkat loh. Tapi orang kalau udah mengalami begitu kan udah gak tahu apa-apa. Lalu sepupunya itu selamat saudara. Tapi sudah telanjang semua gak pakai apa-apa karena dihempaskan air. Seminggu kemudian sepupunya meninggal karena dokter nyatakan sudah banyak terminum lumpur dan itu masuk sampai ke paru-paru. Tapi ibu ini selamat, sehat, tidak mengalami apapun. Dan sejak hari itu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia melayani sebagai ibu gembala. Dia ikut suaminya ke pedalaman untuk menjadi gembala sidang. Saudara, dari kesaksian ini saya sangat dikuatkan. Saya bilang iya ya Bu. Seringkali kita berpikir anak kita, suami kita, istri kita itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Makanya ibu-ibu gak usah terlalu sedih kalau kehilangan suami. Karena suami itu 2 saja, kalau gak diambil Tuhan diambil pelakor. Ya, itu milik Tuhan, biarin. Doakan aja. Kalau dia suka main-main sama pelakor, doakan Tuhan daripada pelakor yang ambil, mending Tuhan yang ambil. Lebih aman hidupnya toh. Jadi hati-hati bapak-bapak, kalau istrimu berdoa begitu, hati-hati. Dia bilang, iya Bu, Tuhan jelas bicara, tidak ada yang menjadi milikmu di dunia ini. Anakmu itu milikku, suamimu itu milikku, apapun yang kau punya hari ini milikku, kata Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan itu ada dan benar-benar nyata. Dan dia turut bekerja bagi orang-orang yang
sungguh-sungguh mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi saya mau bilang, gak usah terlalu takut orang mau ngomong tsunami, mau apa. Pokoknya prinsip kita, kalau belum waktunya mati, ndak mati. Tapi kalau kita masuk daftar mati, ya siap-siap dari sekarang, amin. Makanya ada pepatah yang berkata, hiduplah seolah-olah kau mau mati besok. Kira-kira kalau saudara tahu besok mau mati, saudara ngapain hari ini? Hah? Kalau tahu besok malam dijemput sama malaikat, jam 7:10. Kira-kira saudara hari ini, mulai malam ini ngapain? Jujur, dugem? Gila kali. Nggak ada orang mau mati besok, ini malam terakhir dugem. Nggak ada. Orang kalau tahu mau mati besok, hari ini dia bersimpuh di kaki Tuhan, toh? Duduk di kaki Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu umur manusia itu sampai berapa lama? Tuhan tidak kasih tahu. Misalnya, kamu nanti hidup, Debbie Basir, kamu nanti hidup sampai 90 tahun. Ya, atau ada orang si A, kamu hidup nanti sampai 45 tahun. Saya yakin saudara kalau dikasih tahu, dia hidup berdosa terus sampai 44 tahun lebih 29 hari. Ya. Tinggal besok itu sudah mau masuk. Ya, umur 45. Hari ini dia berubah. Ketemu orang, mau kemana? Shalom. Lu mau kemana? Doa puasa. Di GSJS doa pagi. Kok lu agak aneh? Besok mau mati. Pasti begitu. Tuhan tuh udah tahu, manusia kalau dikasih tahu umurnya, ya pasti begitu, berdosa terus sampai umur tinggal tunggu 1 hari baru bertobat. Kenapa kematian adalah sebuah misteri? Supaya kita hidup berjaga-jaga. Amin. Jangan berbuat dosa. Sekalipun berat yang kau alami hari ini, jangan berbuat dosa. Ayub sempat berkata, untuk apa saya hidup jadi orang benar kalau hidup saya seperti ini? Mending saya hidup jadi seperti orang fasik. Makanya Tuhan bicara lewat Elihu, kalau kau berbuat dosa, apa untungnya bagi Tuhan? Apa yang kau perbuat terhadap dia? Sebaliknya, dikatakan ayat yang ke-7, jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada Tuhan? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Kalau engkau memilih untuk hidup benar, emang Tuhan untung apa? Sebab kebenaran manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Semua kebenaran kita di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Tidak ada yang benar kita ini. Karena manusia telah dikandung di dalam dosa. Dan kita lahir sudah di dalam dosa. Jadi kebenaran kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kenapa kita semua perlu bertobat setiap hari? Karena tidak ada kebenaran dalam diri kita selain hanya dari kasih karunia Tuhan. Makanya jangan lepas dari Tuhan, saudara. Lalu dia bilang begini, saudara, ayat yang ke-8. Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Kalau kau memilih hidup berbuat dosa, Tuhan tidak rugi. Tapi yang rugi adalah dirimu sendiri. Ingat ya anak muda, kalau kau hari ini tetap memilih untuk hidup dalam dosa, berfoya-foya, dugem, hidup dalam kenajisan, Tuhan itu tidak rugi. Yang rugi adalah dirimu sendiri. Karena upah dosa itu ialah maut. Tinggalkan dosamu. Ya, hari ini kalau firman Tuhan masih berbicara, terima dengan hati yang lemah lembut dan bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Amin, saudara. Selama masih ada kesempatan, bertobat. Jangan nikmati dosamu. Saya tuh bingung di Jakarta, sudah berita mau megatrust, mau gempa, itu tempat dugem di pik penuh, saudara. Nggak ada parkir. Dalam hati saya ini orang-orang ini mau mati, kena bencana lagi dugem ini. Kalau kita lagi ada apa-apa di hadirat Tuhan kan enak, kita jalannya ketemu Tuhan. Lah kalau kau lagi begini-begini, mati kau.
Kemana kau? Jalan tol ke neraka itu. Tapi saya percaya di Surabaya nggak ada yang suka dugem toh. Apa itu? Orang tua mungkin tanya, apa itu dugem? Dunia gemetar. Dugem. Ya. Jangan ya nak ya, jangan. Itu berbahaya ya nak ya, jangan. Ya mari kita berkata, Tuhan aku mau bertobat, tinggalkan dosa. Iblis bilang gak bisa kau bertobat. Bisa Yura, bisa. Aku pasti bisa bersama Roh Kudus. Apa yang tidak bisa bersama Tuhan, amin. Bisa saudara. Karena ketika engkau hidup memilih dalam dosa, kau yang rugi. Tidak ada satupun dosa yang membawa kebahagiaan dalam hidup manusia. Saya selalu berkata saudara, kepada anak saya, kepada siapapun yang saya temui, hidupmu itu akan berbahagia kalau kau hidup menghormati Tuhan. Bagaimana cara engkau menghormati Tuhan? Hiduplah takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Takut mau berbuat dosa, takut Tuhan. Mau mencuri, takut Tuhan. Mau utang tidak bayar, takut Tuhan. Amin. Terutama yang punya utang bilang amin. Ya, utang itu bayar. Ya, supaya tidak berdosa. Hidup kita ini di hadapan Tuhan itu dalam perkenanan. Kalau kau masih punya kepahitan, takut akan Tuhan, lepaskan pengampunan. Ya, tapi dia tuh tipu saya, bawa lari uang saya, biarin. Kita berkata Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Agak sedikit merubah ayat sih. Yang tepuk tangan ini orang-orang yang uangnya dibawa lari orang nih. Saya tahu dia menghibur dirinya. Nggak apa-apa, ikhlas, nggak usah ditagih, ikhlas. Karena kalau kau pikir terus uang yang hilang itu, kau sakit kepala, kau tidak diberkati Tuhan loh. Kita melepaskan pengampunan bukan untuk kebaikannya orang itu, tapi untuk kebaikan dirimu sendiri. Kalau kau terus meratapi uangmu yang dibawa lari orang, pertama kau menutup pintu berkat Tuhan atas hidupmu. Karena kau nggak lepaskan pengampunan. Ya, saya pernah mengalami soalnya ditipu uang saya 300 juta dibawa lari. Menurut saudara 300 juta kecil ya? Buat saya besar loh. Karena itu buat beli kerupuk 1 RT bisa makan. Tapi Tuhan suruh saya lepaskan pengampunan. Ya. Saya bilang enggak bisa Tuhan. Lalu Roh Kudus bilang, kau kalau berkhotbah, kalau ada orang konseling, dia ngomong dia ditipu, kau nasihatmu apa? Ya suruh mengampuni. Terus sekarang kau mengalami, kau melakukan seperti nasihatmu? Ya kalau itu kan dia banyak uang Tuhan, kalau saya kan alasan. Tuhan bilang saya nggak mau tahu alasanmu, kau mau menjadi pelaku firman apa enggak? Berat saudara, berat. Tidak mudah. Saya berusaha, iya Tuhan, oke saya mengampuni. Jangan bilang toh WA orangnya. Saya disuruh begitu sama Roh Kudus. WA apa? Ya WA bilang kau sudah mengampuni dan melupakan. Mengampuni ya Tuhan, melupakan belum. Nggak bisa, itu sudah satu paket. Sekarang kau ketik itu, saya ambil HP. Saya sekalian curhat sama orangnya. Karena kan sudah terakhir. Saya bilang, saya itu kepahitan sama kau. Saya itu kecewa sama kau. Hidupmu terkutuk. Sekalian saya mengungkapkan semua isi hatiku. Tapi terakhir saya bilang, tapi malam ini saya ditegur Tuhan. Saya disuruh lepaskan pengampunan. Jadi aku melepaskan pengampunan terhadapmu. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis di situ juga. Dan aku sudah melupakan masalah uang itu, aku tidak akan menagihnya. Kalau itu tunggu dulu Tuhan. Siapa tahu masih bisa jalan damai itu. Dia cicil walaupun cuma 100.000 tiap bulan. Lumayan kan 30 tahun selesai toh. Sampai sudah kakek nenek. Saya masih begitu loh, Tuhan bilang enggak bisa. Kalau kau mengampuni, tulis sekarang. Akhirnya saya ketik dan mulai sekarang bergetar tangan saya kayak kena orang Parkinson. Antara emosi jiwa dan keinginan daging serta keinginan roh yang berjuang melawan semua hawa nafsu.
Saya bilang, dan mulai besok, mulai hari ini saya melupakan semuanya. Saya tidak akan tanya perihal uang itu. Saya kirim, saudara. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang, puas. Sakitnya itu di sini. Tapi saya bilang, aku bisa, Yura. Bisa aku. Berat, saudara. Dan tidak gampang ternyata. Tidak semudah ketika saya berkhotbah. Enggak semudah kalau saya konseling. Bu, saya ditipu orang berapa? 5M. Lupakan, Pak. Uang gampang dicari. Damai sejahtera, sukacita itu perkara sorgawi. Kadang pendeta itu bisa ngomong loh. Tapi waktu melakukan, ternyata Tuhan tidak semudah itu. Tapi saya harus mengalami. Besok iblis bilang, Ketik, tanya uangnya mana. Bergumul lagi saya. Aduh, bergetar. Tuhan bilang, kau sudah, saya mau ketik, saya baca lagi. Dan mulai sekarang saya sudah tidak akan tanya perihal uang itu. Ternyata kenapa Tuhan suruh saya ketik, supaya saya diingetin terus. Waktu saya baca, enggak jadi. Seminggu kemudian, saudara, saya itu lagi DP mobil 10 juta, mau beli mobil yang harganya 350 juta. Tiba-tiba ada orang telepon, Ibu Debbie, saya mau minta maaf, Ibu jangan tersinggung ya. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Kok enggak wow ya? Enggak wow ya? Mau beliin saya mobil, minta maaf. Saya sudah hampir tidak baca, karena ada orang-orang minta maaf Bu, boleh pinjam 100. Wah itu. Itu horor sih, horor. Kalau ada orang tiba-tiba, bro masih ingat nggak? Aduh itu saya bilang maaf saya kena amnesia. Karena yang begitu-begitu itu pasti. Biar tali silaturahmi tetap terjalin. Mau pinjam uang boleh nggak? Saya balas, putus aja sekalian talinya. Nggak usah terjalin kalau begini. Mending putus sekarang. Ya benar yang begitu, makanya saudara kalau nggak siap kasih utang orang jangan, lebih baik kau kasih pinjam uang orang sesuai kekuatan imanmu. Jadi waktu dia nggak ganti, imanmu ikhlas, amin. Daripada kau berdosa, apalagi kau tagih-tagih utang lewat Facebook. Habis kita pinjemin, dia sudah statusnya di Singapura, ya toh, jalan-jalan ke Bangkok, dan kita yang sakit hati di sini. Jangan. Jadi saudara, Alkitab berkata ini waktunya sudah habis ya. Sudah merah jamnya itu di belakang. Jadi saudara, mari kita berdoa hari ini. Dan firman ini berkata, kalau engkau berbuat kebaikan, kebenaran, siapa yang untung? Dirimu sendiri yang untung. Kita kalau berbuat kebaikan Tuhan tidak untung loh. Saudara bayar persembahan, bayar perpuluhan itu bukan Tuhan yang untung. Karena Alkitab sudah berkata, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau kau menabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Amin. Enggak usah lihat mereka yang lewat-lewat di depan saya ini. Kehadiran mereka mengintimidasi saya. Supaya saya cepat selesai. Saya tahu, enggak usah kau lihat lewat begitu ya. Jadi ya kita sudah terintimidasi hari ini. Jadi kita sudahi saja. Saudara, pesan saya, pesan firman Tuhan. Ingat, kalau kau berbuat baik, kau yang akan diuntungkan. Tapi kalau kau berbuat jahat, kau juga yang rugi karena perbuatanmu. Karena itu apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, jangan pernah engkau mengubah standar hidupmu untuk tetap berpegang pada kebenaran. Sebab dia Tuhan yang menggenapi firman-Nya di hidup kita. Bangkit berdiri bersama.